Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan terkait final project pada mata kuliah pemrograman desktop. Di sini kami membuat rancangan sistem kasir toko Fajar plastik. Baik, sebelum presentasi dimulai, kenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Didan Fariza Zakaria dengan nomor NPM 219. Perkenalkan, saya Cahya Meriamsari dengan NPM terakhir 191. Perkenalkan, nama saya Gilang Satriawan dengan NPM 194. Perkenalkan, saya Mainindia Zahra Firmanisa Falak dengan NPM terakhir 209. Perkenalkan, saya Marcella Dwi Rahmawati dengan 3 digit NPM terakhir 210. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari toko Fajar Plastik. Nah, toko Fajar Plastik tersebut merupakan UMKM di Desa Suko Selatan, Sidoarjo yang bergerak dalam penjualan peralatan rumah tangga dan produk plastik. Nah, seiring meningkatnya transaksi, proses operasional yang masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan berbagai kendala seperti pencatatan tidak efisien, rentan kesalahan, dan sulitnya membuat laporan. Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkan aplikasi kasir yang berbasis desktop, mampu memperproses transaksi otomatis, mengelola stok barang, serta menghasilkan laporan penjualan melalui Crystal Reports. Nah, implementasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasional dan kualitas pelayanan toko. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama yaitu membangun sebuah aplikasi kasir berbasis desktop yang dapat mempermudah proses pencatatan transaksi penjualan. Yang kedua, membuat sistem yang mampu mengelola data barang dan stok secara otomatis dan terkomputerisasi. Yang ketiga, mengurangi kesalahan pencatatan serta meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam proses pelayanan kepada pelanggan. Dan yang terakhir, membantu pemilik toko dalam memantau perkembangan usaha melalui data transaksi yang tersimpan dalam sistem. Selanjutnya yaitu Entity Relationship Diagram. Di dalam Entity Relationship Diagram pada aplikasi kasir yang kami buat, itu terdapat 6 tabel. Yang pertama yaitu ada tabel penjualan header. Di dalam tabel penjualan header sendiri, itu terdapat nomor faktur, tanggal transaksi, waktu transaksi, ID kasir, ID pelanggan, subtotal, diskon, total akhir, bayar, dan juga kembalian. Kemudian untuk tabel penjualan detail itu terdapat ID detail, nomor faktur, ID barang, kuantitas, harga satuan, subtotal item. Selanjutnya pada tabel barang sendiri itu terdapat ID barang, ID jenis, kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, dan stok. Untuk tabel pelanggan itu terdiri dari ID pelanggan, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan juga nomor telepon. Untuk tabel kasir itu terdapat ID kasir, kode kasir, nama lengkap, username, password, hak akses. Untuk tabel jenis sendiri itu ada 2, yaitu di ID jenis dan juga nama jenis. Untuk hubungannya, penjualan header itu memiliki hubungan dengan penjualan detail, yaitu hubungan many to many, karena satu transaksi penjualan itu dapat memiliki banyak detail barang, sedangkan satu detail penjualan hanya berasal dari satu transaksi saja. Kemudian hubungan antara tabel barang dan juga penjualan detail itu one to many karena satu barang itu dapat muncul di banyak detail penjualan, tetapi satu detail penjualan itu hanya mencatat satu barang. Kemudian hubungan antara tabel penjualan header dan juga tabel pelanggan itu many to one karena satu pelanggan itu dapat melakukan banyak transaksi dalam penjualan. Namun satu transaksi itu hanya terkait
dengan satu pelanggan saja. Kemudian hubungan lagi antara tabel penjualan header dengan kasir itu many to one, karena satu kasir itu dapat melayani banyak transaksi, sedangkan satu transaksi itu hanya dilayani oleh satu kasir saja. Kemudian hubungan antara tabel barang dan juga tabel jenis barang. Di sini hubungannya many to one, karena banyak barang itu dapat termasuk dalam satu jenis barang, dan satu barang itu hanya memiliki satu jenis. Selanjutnya, hubungan antara tabel penjualan header dengan barang itu many to many. Secara konsep, karena satu transaksi dapat berisi banyak barang dan satu barang itu dapat muncul di banyak transaksi. Hubungan ini direalisasikan melalui tabel penjualan detail sebagai tabel penghubungnya. Selanjutnya yaitu use diagram, di mana terdapat satu aktor yaitu kasir yang dapat melakukan login, lalu kelola data produk, kelola stok barang, input transaksi, kelola data pelanggan, dan lihat laporan penjualan. Pada kelola data produk dapat dilakukan input ke kelola stok barang dan juga input transaksi dilakukan input ke kelola stok barang. Lalu pada kelola data pelanggan ada panah extend yang menuju ke input transaksi. Selanjutnya terdapat square diagram. Square diagram sendiri adalah jenis diagram pada OML yang digunakan untuk menggambarkan alur interaksi antara objek dalam suatu sistem secara berurutan. Yang pertama di sini ada square diagram login, di mana login ini pengguna akan memasukkan username dan password, dan sistem akan memvalidasi ke database lalu memberikan hasil berupa login berhasil dan pesan kesalahan. Next. Selanjutnya di sini ada square diagram data penjual. Di sini ada sekalian tampilkan detail faktur juga, terus juga ada square diagram jenis barang. Nah, selanjutnya di sini ada square diagram data barang, yang dimana di sini ada 4 fitur, yaitu tambah data barang, edit data barang, hapus data barang, dan tampilkan data barang. Terus yang selanjutnya ada data pelanggan, juga sama, di situ ada tambah data pelanggan, edit data pelanggan, hapus data pelanggan, dan tampilkan data pelanggan. Dan yang terakhir ada tambah data kasir, edit data kasir, hapus data kasir, serta tampilkan data kasir. Ya, selanjutnya yaitu kelas diagram. Di sini yang pertama ada transaksi penjualan yang berisi nomor faktur, tanggal, kuota pelanggan, kode kasir, total, bayar, kembalian, hitung total, simpan transaksi, dan juga cetak faktur. Yang selanjutnya yaitu detail transaksi penjualan yang berisi nomor faktur, kode barang, harga satuan, jumlah, subtotal, diskon, hitung subtotal, tambah detail, edit detail, hapus detail. Yang bawah yaitu pelanggan yang berisi kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, get batal, cari pelanggan. Selanjutnya yaitu kasir yang berisi kode kasir, nama kasir, username, password, login, get batal. Yang terakhir yaitu ada barang yang dimana berisi kode barang, nama barang, jenis barang, harga satuan, stok, dan juga get batal, cek stok. Selanjutnya yaitu Oke, mungkin untuk prototipe terkait desain kami akan saya jelaskan secara visual. Baik.
Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait demo yang kami buat. Di sini yang pertama kita mengaktifkan exam-nya, lalu kita menuju kepada admin. Nah, di sini saya telah membuat database yang bernama DBUAS. Nah, di DBUAS ada tabel barang, tabel jenis barang, ada tabel kasir, tabel pelanggan, dan tabel penjualan detail, dan yang terakhir ada tabel penjualan header. Baik, langsung saja kita menuju ke desainnya. Bentar. Oke. Di sini ada peringatan bahwa koneksi database telah berhasil. Lalu kita masukkan, di sini saya sudah mengatur yang pertama, nanti akan kami atur lagi dan menginput data kasirnya. Di sini ada pemberitahuan login berhasil membuka form utama. Selanjutnya kita masukkan dulu data kasirnya. Nah, di sini saya telah menambahkan data Fajar sebagai kasirnya, atau kita mau tambahkan lagi, contohnya Marcella, username-nya Marcella, password-nya 123. Oke, kita tambahkan kasirnya, berhasil ditambahkan. Kita coba di tampilan loginnya yang tadi. Oke, Marcella 123 masuk, login berhasil, bahwa data kasir sudah terkoneksi ya teman-teman. Selanjutnya menambahkan data pelanggan. Di sini ada data pelanggan, kita coba Gilang, alamatnya Ngawi, nomor teleponnya 123. Kita tambahkan data pelanggan, berhasil ditambahkan. Oke, kembali. Lalu yang selanjutnya ada form data barang. Di sini kita tambahkan jenis barangnya. Misal sapu. Nah, data jenis barang berhasil untuk ditambahkan. Lalu kita pilih di sini untuk menambahkan barangnya apa. Kita pilih jenisnya dulu, misal sapu. Kita masukkan sapu lidi. Stoknya ada 5. Harga belinya itu 10.000. Harga jualnya 20.000. Nah, kita tambahkan. Oke, di sini kita ingat ya tadi untuk stok sapunya kan 5 ya. Sebelum terjadi transaksi, kita masukkan kode pelanggannya, misal Marcella sapu, barangnya sapu lidi. Kita beli 2. Tadi kan stoknya ada 5 ya teman-teman. Dengan harga per piecesnya itu 20.000, subtotalnya yaitu 40.000. Misal kita kasih diskon 10.000, maka totalnya langsung berkurang 36. Lalu klik tambah. Selanjutnya kita simpan transaksi. Nah, di sini tidak bisa kalau kita tidak membayar terlebih dahulu. Kita inputkan uang bayar kita, misal 40.000. Nah, di sini otomatis muncul kembaliannya. Oke, selanjutnya kita simpan transaksi. Transaksi berhasil disimpan, stok barang telah diperbarui. Stok barang yang akan berkurang karena telah dibeli. Nah, di sini otomatis kita cek ke form data barang. Nah, di sini untuk sapunya berkurang menjadi 3. Oke. Dan untuk di database-nya kita lihat header. Nah, di database-nya otomatis akan ada data barangnya seperti ini. Ini untuk kuantitasnya. Sapu kita beli 2 yang tadi. Nah, untuk crystal report-nya kita bisa mencetak seperti ini. Nah, di sini adalah
form data barang yang telah tadi di-input seperti ini. Oke, mungkin itu saja terkait presentasi dan kesimpulan dari pembuatan aplikasi kasir ini, yaitu pengolahan operasional toko fajar plastik yang masih dilakukan secara manual menimbulkan berbagai kendala seperti pencatatan yang kurang efisien dan sulitnya penyusunan laporan. Dengan diterapkannya aplikasi kasir yang telah kami buat, itu sangat memudahkan. Yang pertama yaitu fitur transaksi secara otomatis, pengolahan stok, dan pembuatan laporan melalui Crystal Report, serta proses bisnis toko dapat berjalan secara cepat, akurat, dan aman. Sistem ini mendukung peningkatan efisiensi operasional serta kualitas pelayanan kepada pelanggan. Nah, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok 12. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.